Tim kuasa hukum dari pegawai KPK setidaknya melaporkan lebih dari 5 pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama proses peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara dengan mengikuti tes wawasan kebangsaan. Setidaknya yang tercatat adalah perlakuan tidak adil dalam hubungan kerja, kemudian juga pelanggaran serikat berkumpul dan diskriminasi terhadap perempuan. Apakah kemudian dugaan-dugaan pelanggaran HAM tersebut terpenuhi dalam pemanggilan ataupun juga pemberian keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK tempatnya datang sendirian pada hari ini Kamis 17 Juni memenuhi panggilan dari Komnas HAM. Untuk bisa membahas hal ini sudah hadir para narasumber bersama saya pengamat komunikasi politik Bang Emrus Sihombing. Selamat malam Bang Emrus. Malam Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat. Baik. Dan juga tentunya Mas Kurnia Ramadana selaku peneliti ICW. Selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Baik, sehat juga? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, dan juga sudah terhubung bersama kita ini via daring, yaitu Komisioner Komnas HAM, yaitu Bapak Mas Khairul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Anam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat selalu. Baik, sebelumnya kami sebenarnya juga menghubungi pihak KPK untuk bisa terlibat dalam diskusi ini dan juga memberikan keterangannya pemirsa. Tapi sampai diskusi ini berlangsung hingga saat ini sepertinya pihak KPK juga belum bisa untuk memenuhi undangan kami. Langsung saja mungkin kita akan mendengarkan keterangan dari Mas Anam. Mas Anam, tadi apa saja keterangan yang disampaikan, mungkin bisa diberikan informasinya kepada kami yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK saat bertemu dengan Mas Anam dan juga rekan-rekan dari Komnas HAM. Ya, yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Nurul Gufron yang menghadiri pemanggilan Komnas HAM. Ini sebagai satu langkah yang sangat baik. Nah, apa saja materinya, memang secara formal yang juga dijelaskan oleh Pak Nurul Gufron di preskon tadi, menjelaskan secara hukum, prosedur, apa landasan hukumnya, bagaimana prosedurnya, dan lain sebagainya. Tapi di balik itu semua kami juga mendalami background dari prosedur yang dilakukan, pertemuan yang dilakukan, apa saja dan lain sebagainya sampai munculnya tes TWK ini. Termasuk kita mengkonfirmasi keterangan dari BKN seperti apa, keterangan dari institusi yang lain seperti apa. Nah memang ada perbedaan antara misalnya BKN dan KPK dalam beberapa konteks. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Nurul Gufron ini datang mengatasnamakan pimpinan KPK secara keseluruhan. Dan kami memahami itu karena memang sifatnya KPK adalah kolektif kolegial. Tapi kami jelaskan kepada Pak Nurul Gufron tadi bahwa walaupun Komnas HAM mengerti soal mekanisme kolektif kolegial, tapi kami juga memanggil secara individu masing-masing pimpinan. Jadi kami memanggilnya itu 5 pimpinan KPK dan 1 sekjen. Kenapa demikian? Karena memang ada sesuatu yang perlu kami konfirmasi. Jadi ada hal-hal yang sifatnya kolektif kolegial, ada hal-hal yang sifatnya kontribusi individual. Oleh karenanya tadi ketika itu menyangkut kontribusi individual, memang Pak Gufron tidak bisa menjawabnya. Karena beliau memang tidak mengetahui atau toh misalkan kalau mengetahui juga nggak punya kapasitas untuk menyampaikan mewakili individu yang lain. Oleh karenanya memang dalam kesempatan ini kami nyatakan bahwa teman-teman pimpinan yang lain silahkan untuk menggunakan kesempatan ini sampai akhir bulan ini, sampai sebelum kami tutup ini soal-soal faktual, sebelum kami menyusun laporan untuk datang dan memberikan klarifikasi. Soal apa saja materinya dan lain sebagainya, tadi beberapa hal kami sampaikan kepada Pak Nurul Gufron dan kami titip salam kepada pimpinan yang lain, termasuk juga soal substansi-substansi yang kira-kira kurang lebih pasti akan kami klarifikasi. Baik. Ini harus dimaknai sebagai kesempatan. Kalau enggak, sayang begitu. Karena kami juga punya dokumen, punya macam-macam. Iya, Mas Ana mungkin bisa diberikan gambaran mengenai perbedaan keterangan yang diberikan oleh KPK tadi Pak Nurul Gufron dengan pihak-pihak lainnya yang sudah memberikan keterangan terlebih dahulu. Ya, perbedaan ini misalnya soal terkait substansi ya. Tentu saja kami tidak bisa sebutkan di sini. Yang itu sangat-sangat mempengaruhi secara keseluruhan penyelenggaraan tes TWK ini. Itu yang pertama. Yang kedua memang teknis gitu. Jadi teknis ini walaupun kesannya teknis, tapi itu berkontribusi terhadap bagaimana pelaksanaan, terus bagaimana kelancaran yang pada akhirnya
juga menentukan hasil dari TWK ini, yaitu dalam 2 ruang itu besar. Yang berikutnya adalah untuk BKN sebenarnya, karena kami mendapatkan keterangan dari BKN ya, kebetulan perwakilan dari BKN, walaupun kita panggil kepala dan wakil kepalanya, beliau berdua tidak datang, tapi mengirim staf yang memang bertanggung jawab di soal itu, kami mendapatkan kejelasan. Namun ada beberapa pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh kepala BKN maupun wakil kepala BKN, dan kami memberikan kesempatan untuk ini. Harusnya juga hari ini, namun beliau berdua masih ada agenda sehingga tidak bisa datang dan mau diwakilkan dengan wakil yang lain. Nah, kami tidak bisa menerima itu karena ini sifatnya adalah pendalaman dan hanya bisa dijawab oleh beliau berdua. Baik, Mas Anam, betulkah dalam pemanggilan tadi pemberian keterangan begitu Pak Nurul Gufron mengatakan sudah mengupayakan agar 75 orang ini kemudian dipertahankan dan juga bisa masuk menjadi ASN? Kalau pengakuan Pak Nurul Gufron juga di depan teman-teman media, itu yang juga diberikan kepada kami. Jadi memang Pak Nurul Gufron membaca putusan Mahkamah Konstitusi seperti apa yang tertulis di halaman 340, juga apa yang termaktub dalam semangat aturan PP yang melandasi bagaimana secara teknis pelaksanaan dari pengalihan ini. Beliau juga memperjuangkan itu, termasuk juga ketika ada indikator-indikator yang mengatakan TMS ini kayak apa, MS ini kayak apa, dan lain sebagainya. Nah itu beliau tadi juga mengatakan demikian dan juga mengatakan ketika preskon. Baik, Mas Kurnia. Dan itu kami dalami ya. Dan itu yang kami menemukan hal-hal yang sifatnya memang harus diwakili langsung oleh pimpinan yang lain. Baik, Mas Kurnia, bagaimana melihatnya setelah 2 kali pemanggilan, kemudian baru hari ini datang, itu pun juga hanya Pak Nurul Gufron sendirian? Ya, sebenarnya pertama kami mengharapkan pimpinan KPK itu datang berani ketika panggilan pertama. Begitu, bukan dengan mengutarakan alasan-alasan yang kami anggap itu mengada-ngada saja. Baik. Dan hari ini Pak Gufron datang, harusnya itu kan panggilannya saya rasa bukan ditujukan kepada Pak Gufron seorang, tapi harusnya 5 komisioner berani untuk memenuhi panggilan Komnas HAM. Sebagaimana tadi Mas Anam sampaikan, ini adalah forum klarifikasi terkait dengan polemik yang berkembang di tengah masyarakat setidaknya 2 bulan terakhir. Dan kami beranggapan memang Komnas HAM menjadi lembaga yang tepat karena banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia, bukan hanya soal pertentangan undang-undang, maladministrasi, tapi terkait dengan hak bekerja. Karena saat ini teman-teman 75 pegawai KPK tersebut statusnya dibuat tidak jelas. Selain dari itu juga memang mesti kita bicarakan lagi karena ini terkait dengan apa yang didalilkan soal pelanggaran HAM. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 75 pegawai KPK itu clear sekali pelanggaran HAM-nya. Clear sekali terkait dengan pelecehan perempuannya. Dan ada isu stigma mereka dikatakan tidak Pancasilais. Padahal kalau kita lihat metodologi, substansi tesnya itu tidak tepat untuk menilai wawasan kebangsaan seseorang. Maka dari itu kami berharap Komnas HAM bisa segera menyelesaikan laporan yang sudah dikirimkan oleh 75 pegawai KPK agar permasalahan ini clear, karena anggapan kami jelas sekali bahwa mereka 75 pegawai KPK tidak layak untuk dikatakan tidak berwawasan kebangsaan dan harusnya segera dilantik sebagai aparatur sipil negara. Baik, Pak Emrus juga punya pandangan mengenai hal ini, apalagi langkah dari KPK juga Pak Nurul Gufron datang sendirian memenuhi panggilan Komnas HAM, tapi nanti mungkin kita bahas, kita dengarkan pendapat dari Bang Emrus, termasuk juga Mas Kurnia yang mengatakan dari ICW ini bahwa KPK jangan menebarkan berita bohong mengenai tes wawasan kebangsaan. Seperti apa itu? Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini.